Allah perintahkan haji kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan melalui firman-Nya melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi giliran sholat Allah tidak melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan ketika bertemu dengan Allah, Nabi bertemu hanya sendirian. Ini menandakan bahwasanya sholat begitu penting. Ulama menyatakan dinamakan sholat dengan sholat li'annahu silatun bainal abdi wa rabbih, karena sholat itu adalah perantara seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga sholat kita. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah itu sholat kalian yang 5, terutama sholat wusta. Ulama menyatakan dalam ini, tafsir menyatakan bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat asar. Oleh karena itu jagalah sholat kita, karena yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat kita. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka pekerjaan yang lainnya pasti baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Tetapi kalau sholatnya tidak benar, maka pasti ada daripada pekerjaannya yang tidak benar. Di dalam Islam sholat ini sangat-sangat diperhatikan. Bagaimana tidak ketika kita sehat kita diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri. Ketika kita sakit kita boleh sholat dalam keadaan duduk. Ketika tidak bisa duduk pun kita boleh sholat dalam keadaan terlentang tidur. Ketika tidak bisa pun dengan menggerakkan anggota tubuh kita, maka bisa dengan isyarat mata kita. Ketika isyarat mata kita pun tidak bisa kita lakukan dalam sholat kita, maka bisa dengan hati kita. Ketika hati kita pun tidak bisa kita pakai untuk sholat alias kita sudah meninggal dunia, maka kita akan disolatkan oleh orang yang masih hidup. Bagaimana dalam ilmu fikih orang yang sedang berperang, Bapak polisi, Bapak TNI ketika sedang berperang tetap tidak boleh untuk meninggalkan sholat. Dalam fikih itu ada namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, yaitu orang-orang yang sedang berjuang, berperang, bertugas, Pak polisi, Pak TNI tidak boleh meninggalkan sholat sekalipun, tetap harus sholat, yaitu dengan sholatul khauf. Ini menandakan bahwasanya sholat itu begitu penting. Janganlah kita nanti na'udzubillah pada hari kiamat. Ada sebuah dialog di dalam Al-Quran ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka terheran-heran kenapa bersama mereka ada orang-orang yang di dunia mengaku sebagai seorang muslim, tetapi bersama mereka ada di neraka sakor. Orang-orang kafir itu akan bertanya, masalakakum fi sakor. Hei orang-orang yang di dunia mengaku sebagai muslim, kenapa engkau sekarang berada di neraka sakor bersama kami? Di dunia engkau mengaku muslim, tapi kenapa sekarang engkau berada bersama kami di neraka sakor? Maka apa jawab orang-orang yang di dunia mengaku sebagai muslim tapi dimasukkan ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Ketika orang-orang kafir bertanya, masalakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian ada di neraka sakor? Maka orang-orang itu akan menjawab, karena kami tidak melaksanakan ibadah sholat.